saldo utang usaha. Yang pertama ini kita harus ingat dulu guys, yang waktu TM1 itu yang tentang overview, yang ada asersi manajemen dalam laporan keuangan. Kan itu dibagi 3 tuh. Ada yang golongan transaksi, ada yang saldo akun, sama satunya lagi penyajian dan pengungkapan. Ini harus kita kita pahami benar-benar, karena nanti di soal UTS ini sepertinya akan banyak mengarah ke sana. Kita disuruh nentuin prosedur apa yang harus kita lakukan. Makanya waktu kita presentasi di kelas itu kayak Bapak Peter itu selalu menekankan harus paham tentang prosedurnya dan paham apa yang udah dilakukan, dan jangan memasukkan semuanya yang secara umum kayak gitu. Nah, yang pertama kita pahami dulu nih, dari golongan transaksi itu ada 5, yaitu keterjadian, occurrence, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, klasifikasi. Ini harus benar-benar kita pahami nih, arti-artinya ini apa aja nih. Kalau nggak salah ini ada di materi AKSK. Terus, yang kalau dari saldo akun, itu ada existence, hak dan kewajiban, kelengkapan, dan penilaian alokasi. Jadi saldo akun itu hanya 4. Hanya 4 asersi manajemennya. Dan kalau yang untuk penyajian dan pengungkapan ini kita nggak kita pelajari lebih lanjut, kayaknya entar aja. Jadi fokusnya yang hanya di 2 ini aja, gitu ya. Yang di transaksi sama saldo akun. Terus kita next kita kan mau fokus di saldo utang usaha nih. Jadi ini waktu aku belajar AKSK, ini ada dikasih sama katingku, asersi manajemen saldo akun. Tapi fokus di saldo akun. Kenapa saldo akun? Karena utang usaha itu biasanya kita lebih fokus melihat ke understated-nya. Jadi lebih ke saldo akhirnya itu dulu, terus dilihat tuh angkanya, terus ditelusuri ke dalam-dalamnya itu saldonya itu isinya apa aja. Makanya lebih fokus di saldo akun daripada di transaksinya, gitu, asersi manajemennya. Kan tadi kan bagi 3 ya. Nah, ini nih harus kita paham dan pahami ya. Existence, yang pertama kan ada existence, atau kalau bahasa Indonesianya itu apa sih? Ada nggak sih sebenarnya angkanya itu, misalnya nih dikasih tahu nih, angkanya ada utang usaha 1 juta. Bener-bener nggak ada itu utang sebesar 1 juta itu, kayak gitu. Nah, terus tujuan auditnya apa? Memastikan utang usaha memiliki dokumen pendukung. Prosedur yang bisa kita lakukan itu ada bisa konfirmasi dan vouching. Jadi vouching itu ini bakalan sering keluar, vouching itu untuk existence, gitu ya. Terus yang kedua kan ada completeness. Kalau tujuan dari completeness ini memastikan utang usaha udah tercatat seluruhnya. Jadi dia itu pakai tracing. Supaya lebih mudah diingat, tadi kayaknya aku buat, bentar ya. Kalau misalnya vouching itu dari catatan ke dokumen. Jadi istilahnya vouching itu dari saldo besarnya dulu baru dilihat ke dokumen pendukungnya, ke dokumen buktinya. Misalnya nih, saldo utangnya tadi 1 juta. Berarti dilihat tuh dokumen pendukungnya. Ada nggak dokumen pendukungnya? Itu namanya vouching. Tapi kalau completeness, dia itu kan tracing. Kalau tracing itu kebalikannya nih. Dia dilihat dulu dari apa namanya? Dari dokumen sumbernya dulu, terus dilihat ke catatannya. Jadi kayak ambil satu sampelnya, misalnya diambil nih dari utang usaha supplier A, dilihat apakah utang usaha supplier A ini udah ada terrecord di buku besarnya, gitu ya, cara ngebedainnya gitu. Terus tapi tujuannya kan beda nih. Kalau completeness ini kan memastikan seluruhnya itu udah tercatat gitu. Terus kalau yang valuation atau allocation itu kan dibagi jadi 5 lagi. Tapi kalau untuk utang usaha itu sendiri, realizable value-nya itu nggak ada ya, nggak dipakai karena ya kali utang usaha disesuaikan ke nilai market ya kan. Terus
ini juga harus kita pahami kalau detail TIN itu memastikan rincian utang usahanya itu udah cocok dengan saldo. Nggak penting-penting banget sini. Yang akurasi nih sih yang paling penting, yang akurasi sama classification. Kalau yang akurasi memastikan rinciannya itu udah pas dengan dokumen sumbernya. Bisa recalculation, inspection, atau footing. Kayak melakukan penilaian ulang gitu. Yang selama ini kita lakukan lah. Terus yang kalau classification, memastikan bahwa utang usahanya itu udah disajikan dengan pas. Misalnya kayak utang usahanya ini, oh udah bener nih jangka pendek. Utang usahanya yang satu ini udah bener di jangka panjang. Kalau yang cut off, dia itu memastikan bahwa kenapa ini dibuat pembelian, karena dulu waktu AKSK, utang usaha itu terkait sama pembelian pastinya kan. Kayak misalnya inventory, beli inventory tapi utang, berarti inventory pada pembelian gitu kan. Inventory pada accounts payable gitu. Nah, jadi di cut off-nya dia memastikan bahwa pembelian dicatat pada periode yang tepat. Pembelian apapun itu, misalnya inventory, aset tetap, atau apapun yang menghasilkan utang usaha. Gitu ya. Kalau right and obligation, ini kayaknya nggak mungkin, karena ya kali kan kita ngakuin utang usaha orang lain sebagai utang kita, gitu. Terus prosedur audit, kalau ini kan kayak out of period liability test. Lebih ke cut off sini sebenarnya. Cut off test ini. Kayaknya ini bisa dibaca sendiri ya. Kita skip ya supaya cepat ya. Iya, sis. Kita masuk ke soalnya ya. Kalau tentang prosedur auditnya cuma itu aja yang perlu kita tahu tentang apa namanya tuh, tentang terkait teorinya cuma itu aja. Kalau kita masuk ke soalnya nih, soal pantat. Nanti kan kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda sama apa yang aku jelasin, bisa dibilang ya teman-teman. Nah ini utang usaha nih. Kalau di utang usaha yang satu ini kan kita nggak ada disuruh ngitung apapun, kita cuman melihat tentang apa ya namanya, ngebacot sih istilahnya. Prosedur apa yang udah dilakukan, apa yang belum dilakukan, perbedaannya bisa diterima atau enggak, kan gitu-gitu doang soalnya nih. Nah, kita baca dulu nih. Sebagai bagian dari prosedur audit, auditor saat ini sedang mengaudit utang usaha. Auditor mengirimkan surat konfirmasi positif utang usaha kepada 22 supplier perusahaan. Dari 22 surat konfirmasi tersebut, 4 tidak membalas dan 5 supplier menginformasikan perbedaan jumlah dengan catatan perusahaan. Yang jadi titik fokus kita itu adalah yang 5 supplier yang menginformasikan adanya perbedaan jumlah catatan dengan perusahaan ini. Karena ini yang mau kita, apa ya namanya, mau kita identifikasi. Gitu. Atas hasil konfirmasi, salinannya ini, yang di bawah ini adalah salinannya ya guys, penjelasan tentang apa sih yang membuat perbedaannya antara catatan perusahaan sama catatan klien. Terus ini kan tinggal dibaca nih, ini kan soal nih, tinggal dibaca. Terus kita baca nih apa yang diminta. Yang pertama, katanya nih, berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh akuntan PT Bahtera Sejahtera, evaluasi apakah semua penyebab perbedaan tersebut dapat diterima sehingga saldo yang dicatat di perusahaan dapat diterima. Jadi, semalam itu aku udah diskusi juga sama si Kevin. Terus karena kita bingung, kita tanya sama Pak Tri, gitu ya. Nah, jadi kan di sini kan dibilang, apakah semua penyebab perbedaan tersebut dapat diterima, ya kan? Berarti yang mau kita cari tahu kan, ini kan yang beda-beda ini bisa nggak sih perusahaan kita terima perbedaannya gitu. Tapi balik lagi ke soalnya, sehingga saldo yang dicatat di perusahaan dapat diterima. Kalau dibilang sehingga saldo perusahaan dapat diterima, berarti saldo perusahaannya itu harus benar. Baru kita sebagai auditor mengatakan bahwa itu dapat diterima gitu. Jadi cara penentuan dapat diterima atau tidak dapat diterima itu adalah dari catatan perusahaannya benar, sama satu lagi selisihnya itu dapat diidentifikasi gitu. Selisihnya dapat diidentifikasi. Kita masuklah dulu ke contohnya. Tunggu ya guys. Tak miringin aja lah ya. Nampak kan kalau kayak gini kan?
Kelihatan. Yang bagi dua layarnya. Nampak nggak? Iya, kelihatan. Oke. Jadi, kan itu yang pertama. Soal pertamanya kan itu. Identifikasi dulu perbedaan-perbedaan ini, terus lihat apakah saldonya itu bisa diterima atau enggak, gitu kan. Oke, kita masuklah dulu ini ke supplier A. Supplier A ini, katanya nih, si supplier A ini bilang utangnya itu ada 6 juta sekian, gitu ya. Tapi kalau berdasarkan catatan klien kita, itu utangnya itu ada 2 jutaan lah. Kan ada selisih nih. Terus kita lihat nih, selisihnya itu bisa diidentifikasi nggak gitu. Nah, bisa ternyata perusahaan kita ada melakukan pembayaran utang usaha tanggal 30 Desember 2016. Kan kita kan mengaudit yang 2016. Berarti perusahaan kita benar dong. Bukan perusahaan kita sih. Klien kita ini benar nyatatnya. Nyatatnya itu utang dia benar-benar 2.007.000 sekian. Yang salah itu si suppliernya, dia nggak mencatat pembayarannya si klien kita itu, gitu. Berarti yang supplier A ini nggak usah dikasih jurnal koreksi dan dapat diterima. Istilah dapat diterima ini guys, berarti nggak perlu melakukan jurnal koreksi. Tadi itu Pak Tri nekanin sama aku, kan aku tanya, Pak apa sih maksudnya dapat diterima ini? Terus Bapaknya bilang, dapat diterima itu berarti saldo per bukunya si klien kita ini nggak perlu dikoreksi. Nah, istilahnya berarti saldonya benar. Berarti yang A ini dapat diterima. Karena perusahaan kita benar nyatatnya. Gitu ya. Supplier B. Katanya saldo konfirmasi supplier ini ada 26 juta sekian. Tapi saldo per buku Bahtera per klien kita ada 20 jutaan doang. Perbedaannya kan ada 5 juta sekian, gitu ya. Nah, perbedaannya ini nggak bisa diidentifikasi karena si supplier nggak mengasih tahu kenapa bisa kenapa bisa saldo konfirmasi utangnya itu ada 26 juta. 5 jutanya itu datang dari mana nggak tahu. Nanti yang supplier B ini kita harus melakukan prosedur tambahan. Itu ada di bagian B-nya, gitu ya. Bisa jadi perusahaan kita udah bayar, atau bisa jadi si supplier kita ini nyatat utang di 2017 yang udah di 2017, kan bisa jadi kayak gitu. Makanya, tapi karena berhubung di utang usaha soal ini nggak ada nggak ada data pendukung lainnya, hanya ini doang. Berarti ini nggak bisa kita terima saldo utang usaha dari supplier B di klien kita nggak bisa kita terima. Karena apa? Karena selisihnya nggak bisa diketahui karena apa gitu ya. Yang C, saldo konfirmasi supplier ada sekitar 6 juta. Saldo berbukunya kita itu ada 3 juta. Kita lihat nih apa nih perbedaan, apa sih penyebab perbedaannya, perbedaan pelaporannya. Ternyata si supplier C ini menerbitkan kredit memo 15 Januari 2017. Perlu kita tahu, teman-teman, kredit memo itu sama, pengertiannya sama debit memo, tapi pemberlakuannya itu beda di penjual dan pembelinya. Kalau debit memo, dia itu dari segi si penjualnya. Penjual akan mengurangi account receivable-nya yang mengurangi nilai penjualannya. Itu kayak sejenis retur gitulah. Tapi namanya kredit memo. Terus, debit memo. Kan sekarang posisinya kan kita yang ngutang kan, kita yang jadi pembelinya. Nah, dari segi pembeli itu disebut sama kredit memo. Kalau misalnya penjualnya atau si suppliernya mengurangi accounts receivable-nya, berarti secara otomatis kita sebagai pembeli juga mengurangi accounts payable kita, gitu ya. Istilahnya gitu, kredit memo nih. Nah, apa ya? Kan kredit memonya terbit di 15 Januari 2017. Kita kan mau mengaudit yang Desember 2016. Saldo per buku per 31 Desember 2016 itu kekecilan, maksudnya klien kita mengakui lebih cepat tentang kredit memo ini. Harusnya dia ngakuinya itu di 2017 gitu loh. Tapi kenapa dia ngakuinya di 2016? Berarti saldo per buku klien ini nggak bisa diterima, guys. Nggak bisa diterima nih. Oke? Aku kasih tanda merah. Tapi semalam aku tanya lah ini
penyusun temanku tentang supplier chain ini. Dia tuh temannya yang nyusun Panta, gitulah ya. Nah, dia bilang kayak gini, kenapa jawaban Panta itu dapat diterima? Karena ada asumsi kalau klien itu melakukan retur barangnya di 2016. Tapi aku nggak bisa terima karena di soal nggak ada nih informasi lebih lanjut tentang ada retur barang di 2016, gitu ya. Jadi menurutku, kalau kita suka-suka hati nambah-nambahin soal, ya gimana gitu ya kan? Yang buat soal kan bukan kita, tapi kan dosen. Nah, Sis, jadi, kenapa, Cap? tambahin sis. Kenapa? Jadi asumsinya itu juga bisa dibilang salah sis. Iya, iya benar-benar. Karena gini, kalaupun misalnya nih kita nih ya ngeluarin debit memo nih kan, kalau kita mau ngeretur nih, ngeretur barang kan, itu selama si supplier kita belum ngeluarin kredit memo, itu belum bisa kita akuin sebagai retur. Jadi walaupun dia buat asumsi itu sebenarnya nggak bisa diterima, nggak bisa nyatat juga si klien kita ini gitu. Tapi tambah lagi emang kita nggak boleh teman-teman buat asumsi sembarangan kayak gitu, apalagi nggak ada di state di soal. Gitu. Lanjut sis. Iya, betul Cap. Jadi tetap aja ya guys, kalaupun misalnya kita melakukan retur di 2016, tapi kalau kreditnya belum terbit, kayak kata Kevin tadi itu kita nggak bisa ngakuin pengurangannya ya guys. Oke. Berarti tetap aja yang supplier C ini tidak dapat diterima. Oke, itu ya. Ini satu yang beda sama jawaban Panta. Terus yang supplier D. Katanya nih, saldo konfirmasi supplier itu ada 8 jutaan. Terus saldo per buku kita ada sebesar 5 juta. Kita identifikasi terkait penyebab perbedaannya. Ternyata ada pembayaran tanggal 2 Januari 2017 sebesar 3 juta sama kita. Bukan kita sih, sama klien. Tapi kan nggak bisa kita akui sebagai pembayaran di 2016 kan. Nah, berarti yang pembayaran tanggal 2 Januari 2017 ini tidak dapat diterima, guys. Gitu ya. Nah, untuk perbedaan yang tidak dapat diidentifikasi karena jumlahnya kecil, ini kan udah jelas-jelas katanya tidak dapat diidentifikasi, berarti tidak dapat diterima. Berarti supplier D saldonya itu tidak dapat diterima semuanya. Karena apa? Karena itu tadi pembayarannya di 2017 sama perbedaan yang kecil-kecilnya nggak dapat diidentifikasi. Itu ya. Nah, kalau yang untuk yang E, katanya konfirmasi suppliernya itu ada sebesar 9 jutaan. Tapi saldo per buku klien itu ada 5 juta. Nah, invoice yang belum diterima katanya itu ada sebesar 2 juta sekian. Terus ada pembayaran tanggal 2016 sebesar 1 juta. Gitu ya. Kalau yang pembayaran tanggal 20 Desember 2016 ini karena transaksinya itu ada di tahun buku, ya berarti bisa diterima gitu kan. Tapi kalau misalnya yang invoice ini, kan kita nggak tahu nih invoice-nya ini dia itu pengirimannya pakai FOB apa, terus juga apa namanya, barangnya udah dikirim atau belum dikirim. Kalau misalnya dia pakai FOB shipping point, ya nggak bisa juga sih, ya kan harus dikirim gitu ya. Pokoknya kalau misalnya barangnya udah mulai jalan gitu atau apa, dan invoice-nya belum diterima, itu tetap utangnya itu harus diakuin guys gitu ya. Nah tapi karena di soal ini nggak jelas kan invoice-nya itu dia tuh pakai metode apa gitu, tapi ku baca semalam itu katanya asumsi yang buat jawaban itu mereka pakai FOB destination dan asumsinya barangnya itu belum datang juga gitu, belum nyampe ke gudang klien. Makanya supplier ini dia yang 2.733 ini apa ya namanya? Pokoknya intinya saldonya si klien ini bisa diterima lah karena pencatatan kita benar. Kan barangnya belum datang nih, berarti kita nggak ngakuin utang gitu. Oke, mudah nggak ya? Terus yang B, prosedur tambahan apa yang bisa kita lakukan untuk menindaklanjuti perbedaan yang terjadi? Perbedaan yang terjadi yang antara yang ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu. Yang pertama nih, jadi aku tambahin sedikit ya di sini. Karena katanya kalau berdasarkan KJ Panta,
Yang pertama bisa kita tanyakan dulu, menanyakan detail saldo piutang kepada supplier B. Kenapa fokus di supplier B? Karena supplier B itu tadi nggak dapat diidentifikasi atau utang usaha yang dicatat sama si klien kita itu nggak bisa kita terima gitu. Makanya asersi yang dipakai itu adalah valuation atau valuation like completeness. Kenapa masuk ke completeness? Ini aku penjelasan asersinya aku tambah ya. Completeness itu kan tadi waktu ku jelaskan di PowerPoint, kan completeness salah satu cara untuk menguji completeness adalah tracing. Mengambil satu sampel doksum dan memastikan saldonya udah masuk ke nilai buku besar utang usaha. Paham lah ya? Kan dia bilang nih, tanya nih detail saldo piutang kepada si supplier ini, supplier B ini, udah ada atau belum gitu. Jadi titik fokusnya itu apa? Titik fokusnya adalah kita ambil satu sampel, yaitu supplier si B ini, saldo piutangnya, dan kita pastikan udah masuk ke buku besar utang usaha. Makanya asersi yang dipakai itu completeness. Gitu ya, guys. Oke. Terus yang kedua, menguji kebenaran utang dagang dengan footing. Tadi kan udah aku jelaskan kalau footing itu terkait sama valuation and allocation, gitu ya. Footing melakukan pengukuran nilai utang dan sesuai dengan dokumen sumbernya atau akurasi. Kalau kita lihat ya di PowerPoint tadi, ini akurasi, kan tadi kan footing-nya salah satu prosedur auditnya. Memastikan seluruh rincian utang usaha sudah tepat dengan dokumennya. Kan gitu kata dia. Nah, menguji kebenaran utang dagang dengan footing. Berarti kan kalau misalnya kita menguji kebenaran utang dagang dengan footing, berarti kan kita menguji kebenarannya itu memastikannya udah pas sama dokumen sumbernya gitu ya. Kan ini kan cuman supplier saldo yang berbeda, bukan tidak menjawab. Berarti kan kalau saldo berbeda ada dokumen sumbernya seperti itu. Oke, kemudian inspeksi transaksi beban akrual setelah tanggal neraca atau out of period liability. Kalau di sini katanya asersinya itu existence dan valuation and allocation. Tadi salah satu salah satu cara valuation and allocation itu kan tadi kan aku bilang tadi lagi dibagi 5 kan. Nah, salah satunya itu cut off. Cut off itu masuk ke valuation and allocation, yaitu transaksi setelah lewat tahun. Kan kita lihat nih setelah tanggal neraca, fokusnya itu setelah tanggal neraca atau out of period liability test. Gitu ya. Kenapa ini perlu? Karena misalnya bisa jadi si supplier itu terlalu cepat yang ngakuin utang, atau misalnya bisa jadi kita yang kecepatan mengakui utang gitu ya. Terus kemudian yang keempat adalah menguji kebenaran utang dagang dengan vouching. Kalau vouching tadi kan dia itu terkait existence. Jadi penjelasan asersinya aku tambahin nih, lihat nilai saldo utangnya, apakah semua saldonya itu memiliki bukti yang kuat. Ini kan kalau dibilang menguji kebenaran utang dagang gitu ya, menguji kebenaran utang dagang, berarti kan ada gitu yang dokumen yang mau dipastikan gitu. Kalau dibilang dengan footing ya berarti terkait penghitung-hitungannya. Kalau dengan vouching ya berarti terkait eksistennya. Kalau misalnya ditambah lagi nih menguji kebenaran utang dagang dengan tracing, berarti terkait sama occurrence-nya gitu ya. Cuman di sini kan kalau di Panta nggak dibuat ya. Gitu. Terus yang berikutnya 5, memeriksa duplikasi invoice dan dokumen pengiriman. Itu terkait existence. Kenapa ini penting? Karena apa ya namanya? Kalau kita lihat lagi pengertian dari existence itu kan memastikan utang usaha memiliki dokumen pendukung, ya kan? Dokumen pendukung itu kan bisa jadi dia ada yang terduplikasi lah, atau misalnya dicetak 2, jadi sehingga saldonya itu bisa berbeda-beda gitu ya guys. Makanya dia masuk ke existence. Yang mau gue bilang, kalau misalnya di prosedur-prosedur gini, pintar-pintar aja membacot-bacot dari yang ini. Kalau kita udah paham betul-betul tentang existence, completeness, dan lain-lainnya ini, bisa kita ngebacot, membuat prosedur audit. Gitu. Terus soal yang nomor 3, kan katanya ada konfirmasi yang tidak dibalas. Kalau nggak salah 4. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Katanya yang pertama adalah telusuri sampel transaksi atas pencatatan pembelian dan pengeluaran dan lihat apakah sudah tercatat di buku besar utang usaha. Kayak yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya utang usaha ini pasti terkait sama pembelian.
Utang usaha bertambah kalau ada pembelian, utang usaha berkurang kalau ada pengeluaran, gitu ya. Terus lihatlah ini sampel transaksinya, ada nggak terkait pencatatan pembelian dan pengeluaran yang terkait sama utang usaha mereka itu. Itu berarti masuk di completeness, guys. Ini penjelasan asersinya ini apa ya? Inspeksi receiving report untuk pembelian dari supplier sebelum tanggal neraca dan lakukan tracing ke buku besar utang usaha. Apa ini ya? Dari cuttingku sih, tapi aku agak lupa penjelasannya kenapa aku buat di situ. Nantilah kalau aku ingat. Terus yang kedua, siapkan atau dapatkan daftar utang akhir tahun, hitung dan telusuri ke buku besar. Ini valuation and allocation. Pokoknya kalau udah ada kata-kata hitung kayak gitu, dan memastikan saldonya udah benar, itu valuation and allocation. Ditambah sama completeness, itu karena mendapatkan daftar utang akhir utang usaha, gitu ya. Terus kalau yang nomor 3 yang di KJ Pantai ini, uji akun yang bersaldo debit piutang untuk alasan yang mendasari dan kemungkinan reklasifikasi. Kalau aku nangkapnya ya, ini dia bilangnya itu sama kayak gini, menguji kemungkinan adanya reklasifikasi utang usaha. Kemungkinan reklasifikasi ini tuh kayak mungkin salah pencatatan atau mungkin direklasifikasi dari utang usaha ke piutang. Makanya uji akun saldo berdebit, saldo debit atau utang atau piutang gitu ya. Kan bisa jadi nih salah catatnya utang ya jadi piutang gitu ya, reklasifikasi gitu, direklas. Atau ya mungkin kesengajaan gitu ya. Nah, itu tuh terkait sama valuation and allocation atau completeness. Bisa juga completeness. Apa ya? Kan kalau misalnya asersi-asersi ini, satu prosedur itu belum tentu hanya menguji satu asersi aja. Bisa 2, ya. Terus yang kemudian ada lagi nih, uji pembayaran setelah tanggal neraca, gitu ya. Ngecek rekening koran setelah 31 Desember. Ini tuh cut off. Kalau cut off, inilah aku agak bingung tadi. Dia kan buatnya existence. Tapi kalau menurutku itu terkait sama bisa jadi sih, bisa jadi existence. Karena dia melakukan vouching ya. Kan kenapa bisa vouching? Kan saldonya udah ada. Misalnya nih, setelah tanggal neraca, setelah konfirmasi, si supplier B ternyata ada nih pembayaran supplier B itu sebesar 500 juta gitu kan. Kan yang kita bahas itu tentang saldonya, bukan tentang transaksinya gitu. Makanya bisa jadi existence atau bisa jadi apa tadi aku bilangnya? Cut off, valuation and allocation. Kalau cut off kan masuk valuation and allocation ya. Terus yang berikutnya ini ada ditambahi temanku mengirimkan surat konfirmasi kedua. Kan surat konfirmasi kan bisa pertama, bisa kedua gitu kayak yang waktu kita ngerjain AKSK dulu kan ada konfirmasi 1, ada konfirmasi 2. Itu bisa masuk ke valuation and allocation, bisa masuk ke existence. Itu ya, guys. Oke. Udah nih, udah selesai nih utang usaha. Apalagi ya? Cuma itu sih. Terus yang berikutnya, kalau ada pertanyaan bilang ya. Misalnya kalian ada bingung nih, utang usaha yang ini sih. Boleh ditanya. Nggak terkait soal ini juga nggak apa-apa. Terus kita lanjut dulu ke apa? Aset tetap, guys. Aku jelaskan dulu nih terkait sama apa namanya ini ya. Sama teorinya ya. Kan. Aset tetap. Ingat ya guys, yang ku buat ini kan materi AKS. Jadi asersi meja Abis ini kau ya, Cap. Asersi manajemennya ini masih cuman yang kayak secara umum itu gitu kan. Nah, nanti tapi ingat lagi ya, kalau misalnya kalau kalian lihat di KJ-nya Panta itu dia ada asersi saldo sama ada asersi transaksi. Kalau menurutku kenapa dimasukkan asersi transaksi? Karena biasanya kalau terkait sama aset tetap pasti angkanya itu gede-gede. Dan kalau dia udah gede-gede, jarang terjadi, gitu ya. Asersi manajemen yang biasanya muncul, yang pertama itu, yang ini saldo ya guys, makanya cuma ada 4. Ini, oke, bukan transaksi.
Terus kalau asersi manajemen berdasarkan saldo existence yang pertama, apa nih? Oh, bentar ya, bentar. Yang existence. Kalau existence berarti tujuannya ngapain? Memastikan bahwa aset tetap itu memiliki dokumen pendukung. Sama aja kayak utang usaha, tapi ini diganti aja jadi aset tetap, gitu ya. Prosedurnya bisa ngapain aja? Bisa melalui physical examination, vouching, atau melakukan inspeksi. Terus yang kedua itu ada completeness. Completeness itu berarti memastikan bahwa aset tetap dan akumulasi depresiasi sudah tercatat. Bisa dilakukan dengan cara tracing sama inspection. Terus kalau valuation dan or allocation itu dibagi jadi 4. Realizable value-nya nggak masuk karena PPI itu pasti pakai historical value. Nggak pasti sih, cuman biasanya pakai historical value. Kalau ini bisa ya kita baca ya, kayak misalnya akurasi, memastikan perhitungan beban depresiasi akurat. Kalau classification, memastikan bahwa tidak ada beban yang pemeliharaan yang dikapitalisasi ke aset tetap. Terus cut off, memastikan bahwa pembelian dicatat pada periode yang tepat. Kalau right and obligation itu kita harus pastikan nih bahwa aset itu memang benar-benar punya kita, gitu ya. Kalau yang ini program audit, oh sekalian ya, ini aku mau ralat tentang yang kemarin di kelas tentang aset sewa guna usaha ya guys. Tapi nanti setelah ini program auditnya ini bisa nih kita bilang inilah step-stepnya, step-step yang harus kita lakukan. Apa ya? Bacotannya lah istilahnya. Misalnya 1, meminta seluruh rincian saldo aset tetap dan lakukan physical examination terhadap jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan. Itu menguji apa? Menguji existence. Terus, meminta bukti pembelian, sertifikat kepemilikan aset tetap dan lakukan inspeksi dan vouching kerincian saldo aset tetap. Nah, tadi balik lagi nih, kalau vouching itu kan dari catatan ke dokumen sumber, ya kan? Nah, berarti dia tuh menguji apa? Boleh menguji existence, boleh menguji accuracy, boleh menguji right and obligation. Karena kan terkait sama kepemilikan aset tetap, terkait sama bukti-bukti pembeliannya gitu kan. Terus meminta seluruh rincian aset tetap dan lakukan tracing ke saldo aset tetap. Nah, itu tuh tadi balik nih, tracing itu pasti mau terkait sama completeness gitu kan. Total rincian dan balance aset tetap memiliki jumlah yang tepat, detail-in. Inilah istilahnya mencocok-cocokkan ini aja ya. Gitu. Kalau misalnya kalian tambah di sini memastikan perhitungannya udah benar, ya masuk ke accuracy gitu ya. Terus nah ini nih udah langsung ada nih. Lakukan rekalkulasi terhadap beban depresiasi tahun berjalan. Pastikan bebannya itu udah benar atau akurat, akurasi. Terus inspeksi terhadap transaksi biaya setelah perolehan. Itu classification ya guys. Masuk ke valuation or allocation. Oke. Ingat ya yang kayak yang kita pelajari kemarin TM7 itu kalau biaya setelah perolehan itu kan ada 3 kan. Yang pertama menambah masa manfaat, menambah kualitas atau kuantitas, menambah kapasitas produksi. Perlu lagi kita baca itu biaya setelah perolehan itu mana yang bisa dikapitalisasi, mana yang nggak bisa dikapitalisasi. Ada di bukunya Pak Altaf AKM guys, waktu bahas tentang nilai perolehan aset tetap. Oke. Tapi nggak kutunjukkan di sini karena aku punya bukunya itu yang hardnya, bukan yang copy. Oh udah. Sorry soalnya Tias ke DC terus aku jadi host. Aku kira stop recordingnya kan stop, tapi dia udah record lagi kok. Oke, aman. Oke guys. Nah, kemarin itu kan aset sewa guna usaha nih. Nantilah ya. Pokoknya aku jelaskan dulu teorinya sih ya. Ini kan tentang materi AKM-nya. Baru semalam lagi aku baca karena mau ngajarkan ini kan. Nah, jadi aset sewa guna usaha ini kita itu kemungkinan besarnya pasti kita jadi si lesinya. Karena ya kita lah yang minta aset tetap, kita yang minta
atau melakukan leasingnya gitu kan. Yang meminjam, bukan minjam sih, tapi minjam juga sih. Minjam asetnya gitulah ya. Kita yang memanfaatkan asetnya. Nah, terus temanku bilang mungkin aja sih kalau misalnya kita jadi silesor, berarti aset kita berkurang. Nah, kalau misalnya kita jadi silesornya, berarti kita itu aset yang kita punya itu malah jadi inventory atau persediaan. Mudeng ya maksudku. Karena kalau misalnya kita yang melakukan kita sebagai lesornya, berarti kan kita mengapakan aset kita sebagai kegiatan utama terkait sama produksi kita gitulah ya. Makanya kalau menurutku kalau terkait aset sewa guna usaha ini kita itu pasti jadi lesi gitu. Nah, kalau misalnya lesi itu kan hanya dua ya. Hanya terkait nilainya sama periodenya. Kalau misalnya nilainya udah lebih dari 5.000 dan periodenya lebih dari 1 tahun, udahlah masuk aja ke finance list. Kalau misalnya kurang dari sini, berarti dia itu masuk ke operating list. Kalau operating list dia nggak mempengaruhi sama sekali ke aset tetap maksudku. Oke? Nah, kalau misalnya dia finance list, nah kalau finance list ini berarti kita akan mengakui adanya right of use aset kita sebagai aset yang kita terima itu. Karena kan sebenarnya itu bukan aset kita cuma punya kekuasaan untuk menggunakan untuk menggunakan aset tersebut gitu ya. Nah, dan kita mengakui adanya utang kita guys, karena kita nggak langsung bayar secara full gitu ya, nggak bayar secara kas. Terus ingat lagi ya kayak mana cara mencari row ini. Mungkin nanti di soal udah kayak yang si Apple Blossom langsung dikasih tahu nilai wajarnya. Kalau nilai wajarnya udah dikasih tahu ya berarti langsung masuk ke row. Tapi kalau nilai wajarnya nggak dikasih tahu ya berarti kita harus cari dari sini. Oke? Dari PFA cicilan, dari ALP-nya, kayak gitu-gitu lah, kayak AKM lagi balik. Tapi ya udahlah, kayak nanti kalian baca lah ya. Terus contohnya nih, contoh PTA katanya menyewa truk dari PTB dengan dokumen sebagai berikut 1 Januari 2020. Katanya membayar DP sebesar 40 juta pada awal perjanjian. Tingkat bunga sebesar 10% dengan periode sewa selama 5 tahun, pembayaran sewa setiap 10 juta dibayar pada awal perjanjian. Oke. Kita tarik nih garis lurus guys kalau selama 5 tahun itu dan di awal periode. Berarti tuh ya. 2020 itu pembayaran pertama, 2021, 2022, 2023, 2024. Oke. Berarti jatuh temponya di 2024 kan, masing-masing itu 10 juta nih. Kalau misalnya kan kita pakai ini karena nggak dikasih tahu ya nilai apa namanya ya, nilai wajar si aset itu, makanya kita harus pakai lagi PF-ADU-nya. Oke, PF-ADU. Kenapa kita pakai PF-ADU? Karena pembayarannya itu di awal periode. LT kok periode sih? Di awal perjanjian, oke? Nah, kenapa sih apa sih PF-ADU ini, guys? Itu yang bedanya itu cuma di sini doang, 1 tambah R ini. Gitu ya. Karena kita mau menarik garis lurus ke sini. Yang 1 Januari 2020 ini, kalau misalnya kita nggak ada 1 tambah R ini, yang 1 Januari, pembayaran 1 Januari 1 Januari di 2020 ini, itu jatuhnya kayak pembayaran di 2019 guys. Makanya dikasihlah 1 tambah R ini di belakang. Makanya kita pakai PF-ADU. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti pembayarannya di akhir periode, ya nggak tahu lagi lah. Aku nggak belajar sih. Nggak tahu pakai PFA apa dipakai di sini. Oke? Tapi kan biasanya di awal perjanjian ya. Nggak tahu ya si Apple Blossom itu dia pakainya di akhir kan? Di depan gitu. Berarti nggak pakai PFA dulu dia. Nah, terus ini nih cara nyari row-nya kan ya itu tadi PFA-nya itu, PMT-nya ini guys. Dihitung berapa sebenarnya 10 juta itu ditarik ke depan, bukan ke depan, ditarik ke belakang, ditarik ke Januari 2020 berapa sebenarnya nilainya gitu ya. Nilainya kan 41 juta sekian. Tapi ingat dia bayar duluan 10 juta di awal membayar DP sebesar 40 juta di awal perjanjian. Oke? Berarti ditambah aja tuh, berarti row-nya dia itu ada sebesar 81 juta. Oke? Gitu ya cara carinya, singkat jelas padat row ini.
Terus kalau misalnya nanti ada tentang leasing, guys, langsung buatlah nanti ini kayak AKM itu ya. Yang tentang lease liability, reduction-nya, interest expense, payment, tanggal jatuh temponya, oke? Kalau ini jurnalnya udah pasti lah kalian tahu kan? Nah, terus yang mau kujelaskan yang semalam itu terkait perbedaan sama yang waktu kita kelas, itu pas yang kata bapaknya guys, kalau misalnya kalian mau tetap mempertahankan sesuai dengan yang kalian punya, bisa. Tapi harus konsisten. Kan kalau semalam jurnalku waktu pengakuan interest bunga, itu kan interest expense pada accrued interest kan. Kenapa aku buat ke accrued interest? Itulah aku salah guys. Karena nggak aku baca kalau misalnya di AKM itu, dia tuh bunga itu akan menambah nilai lease liability gitu ya. Jadi yang betul itu si Raisa kalau nggak salah semalam. Jadi interest expense pada liability, itulah bunga yang terjadi, ya kan? Nah, dia kan menambah nilai lease kan, nilai lease liability. Nah, untuk itu kita kan mau reklasifikasi, mau membagikan lease liability ini ke short term sama long term, ya kan? Nah, lease liability kan kayak yang aku bilang itu harusnya diambil dari reduction. Aku bilang kan semalam kayak gitu. Berarti kan 6 juta sekian yang mau jatuh tempo nanti ke depannya. Tapi kan kalau aku semalam bilangnya kalau interest expense itu berhubungan sama accrued interest. Padahal harusnya lease liability. Nah, berarti lease liability-nya kan bertambah guys. Yang short term-nya yang mau jatuh tempo itu diambil dari interest expense yang dia diakui di Desember, ditambah sama reduction-nya. Dan itu pasti nilainya sebesar ALP-nya atau annual lease payment. Itulah itu yang 10 juta. Atau semalam itu 12 juta ya. Apa 12 juta kayaknya. 12 juta semalam kalau aku ingat ya. Itu yang betul ya. Yang dibuat si Raisa itu yang betul. Terus, udahlah, habislah. Ini udah beban dibayar muka. Masuklah kita ke soal. Aset tetap, katanya gitu. Ini kita kan agak-agak ngitungnya sedikit ya, sama kita lihat apakah prosedur auditnya udah pas gitu. Nah ini katanya Anda sebagai auditor senior membimbing auditor junior untuk melakukan audit atas aset tetap di Desember 2019. Oke. Katanya ini PT Catch ini merupakan perusahaan telekomunikasi yang udah berdiri di 1 Januari 2019. Masih baru dia nih. Ini merupakan penugasan audit yang pertama bagi KAP di mana Anda bekerja. Salah satu junior Anda sedang melakukan audit atas peralatan yang dimiliki. Peralatan yang dimiliki perusahaan. Berarti ini yang dikasih sama si perusahaan ya. Oke. Kebijakan perusahaan adalah mendepresiasikan ini dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa gitu ya. Pada tanggal 5 Januari 2020, Anda menerima memo dari junior. Gitu. Kita periksalah kita periksalah memo yang dikasih si junior kita ini. Tunggu ya guys, aku tutup dulu WhatsAppku, agak mengganggu sedikit. Oke, audit memo. Kita baca pelan-pelan ya. Yang pertama nih, sekalian langsung kita baca soalnya dulu. Katanya gini kan, apakah pernyataan junior auditor bahwa mereka sudah menguji asersi terkait peralatan sudah tepat? Katanya gitu. Terus kalau udah tepat, asersi apa nih yang udah mereka lakukan? Katanya. Dan prosedur terkait yang sudah dilaksanakan junior kita. Terus kalau belum tepat, identifikasi asersi apa yang udah teruji dan prosedurnya apa aja dan asersinya apa aja yang belum teruji gitulah ya. Nah, ini agak rancu sedikit ya kan kata dia kalau udah tepat berarti kalau udah tepat belum? Kalau kita bilang udah, kalau kita bilang belum berarti kan jawabannya nanti ada dua ya. Ada yang belum diuji sama ada yang udah diuji. Jadi jawabannya pertama ini apa? Nggak juga 50-50. Kita lihatlah dulu ya. Intinya kan yang dibilang lihatlah apa yang udah diuji dan apa yang belum diuji, asersi apa yang dipakai, prosedurnya apa gitu ya. Kita lihatlah dari memonya si junior kita ini. Yang pertama kata dia, mereka udah punya daftar peralatan yang dimiliki perusahaan. Katanya si perusahaan ini punya 1000 BTS 5G dengan sebaran sebagai berikut ini ya. Ini kan masih cuma daftarnya doang nih yang diperoleh sama mereka kan. Terus yang katanya yang kedua, atas informasi tersebut kami melakukan pemeriksaan fisik. Ginilah istilahnya. Si auditor junior kita udah punya daftarnya.
Tapi kan belum pasti itu betul mereka punya. Jadilah mereka melakukan pemeriksaan fisik. Jadi meminta daftar dan melakukan pemeriksaan fisik ini itu satu guys. Maksudnya satu prosedur. Ya, oke. Itulah masuk ke physical examination of asset. Ini masuk asersi apa dia? Asersi existence. Kalau dari saldo ya, asersi saldo. Kalau dari asersi transaksi ya masuk ke occurrence. Lihat lagi yang tadi aku bilang itu, yang ini penting kali nih, yang ini harus kita betul-betul paham ini. Memastikan bahwa apa sih yang tadi dibilang existence itu? Memastikan bahwa aset tetap memiliki dokumen pendukung. Bisa dengan physical examination, katanya kan gitu. Di sini apa ya? Dokumen pendukungnya yang ini. Tapi untuk memastikan dokumen pendukung ini ada ya udah berarti kita harus pastikan punya fisik dia kan. Terus yang kedua ini katanya kan semua BTS itu yang kami sampel terpasang dan benar-benar sudah berfungsi. Kenapa dibilang ada di sini kata-kata sampel guys? Karena yang diperiksa orang itu hanya pusat, utara, barat, timur, kantor. Sedangkan yang di selatan mereka nggak periksa. Gitu ya, mereka nggak periksa yang di selatan, makanya di sini ada kata-kata sampelnya. Terus katanya semua sampel itu udah terpasang dan udah berfungsi katanya. Terus tag identitas milik perusahaan udah dipasangkan. Ini penting nih. Ini masuk ke right and obligation, kan kita harus pastikan dong itu punya perusahaan atau enggak gitu. Tapi dari asersi saldo dia kan masuk right and obligation. Tapi kalau dari asersi transaksinya nggak masuk apa-apa, nggak masuk dia apa-apa, nggak ada maksudnya, bukan nggak ada sih, nggak ada di sini pilihannya kan, pilihan asersi transaksi kayak yang kasih tahu tadi di awal ini. Kan yang ini doang, keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, klasifikasi. Sedangkan kalau untuk right and obligation di transaksi kan nggak ada, gitu ya. Berarti dia di sini nggak ada ya. Terus, katanya gini, untuk BTS, ini penting nih, untuk BTS yang masih di gudang, katanya kondisinya itu masih baik dan siap untuk dipasang. Berarti kalau misalnya dibilang siap untuk dipasang, berarti belum dipasang kan? Berarti nanti yang di kantor kita itu belum bisa didepresiasikan. Itu catatan yang pertama, oke? Dan kalau misalnya nanti waktu di UTS kayak gini-gini kan guys, misalnya kalian punya poin-poin penting kayak gitu, langsung catat aja di samping-sampingnya itu ya, supaya kalian nggak lupa. Maksudnya dicatat boleh, di komen boleh ya. Terus yang ketiga, kami melakukan wawancara dengan manajer teknik dan diperoleh informasi bahwa semua BTS sudah dipasang dan berfungsi sejak 5 Januari 2019. Ini masuk mana? Masuk ke asersi transaksi, yaitu occurrence dan cutoff. Itu ya. Alasannya bukti auditnya apa sih ini? Bukti auditnya nggak kuat. Iya sih, bukti auditnya nggak kuat karena kita kan dapat informasi itu dari pihak klien kita kan. Itu ya. Oke, gitu aja ya. Masuk ke occurrence dan cutoff. Kenapa masuk ke cutoff? Karena ini ada kata-kata 5 Januari 2019 ya. Cuman ya iya sih, karena nggak mungkin di 2018 karena kan bisa jadi sih sebelum perusahaan berdiri. Pokoknya gitulah, kalau udah ada kata-kata tanggal-tanggal tahun gitu, udahlah masuk ke cutoff itu, gitu ya. Cutoff itu bukannya masuk ke ini ya, valuation and allocation. Berarti boleh ya guys, boleh masuk ke valuation and allocation. Terus yang keempat, katanya kami juga melakukan wawancara dengan manajer keuangan. Diperoleh informasi bahwa BTS telah berfungsi sejak 5 Januari 2019. Sama aja cutoff ini. Terus biaya pemasangan itu rata-rata itu 50 juta. Katanya gitu kan. Nah, di sini kita tahu guys, kalau dibilang biaya rata-rata itu 50 juta, berarti satu dari BTS itu kena biaya rata-rata itu 50 juta gitu ya. Dan semuanya udah dibayarkan kepada vendor. Manajer keuangan menunjukkan bukti bahwa pembayaran beban tersebut dan total biayanya itu 45 miliar gitu ya. Dan sudah dibebankan pada laporan keuangan. Nah,
ini apa aja sih asersi yang udah ku tambahin satu sedikit ya di sini yang di nomor 4 ini ya. Kan dia katanya melakukan wawancara dengan manajer keuangan. Ini kan harusnya dibilang gitu loh, terkait apa sih dia melakukan wawancara sama si manajer keuangan ini. Makanya dia bilang ke valuation and allocation. Kenapa masuk ke valuation and allocation? Itu tadi guys, yang ini. Memastikan bahwa tidak ada beban pemeliharaan aset yang dikapitalisasikan ke aset tetap, gitu ya. Nah, kan tadi, kan dia bilang ini pemasangan kan, biaya pemasangan kan. Nah, dan dia itu memasukkannya itu ke beban, guys, pembayaran beban. Berarti kan salah kan? Nah, ini asersi yang dipakai ini apa ya? Asersinya ini ya betul valuation and allocation, yaitu bagian classification ya. Yang ini. Balik lagi ke sini ya. Terus boleh lagi ke akurasi, guys. Ke akurasi. Menghitung beban itu, ini kan beban depresiasi kan. Ini contoh spesifik beban depresiasi ya, tapi boleh juga akurasi ini misalnya memastikan pembelian aset tetap itu udah pas saldonya. Misalnya kayak tadi kan di soal nih dibilang kan harga perolehannya 500, nah jumlahnya 1000 gitu. Berarti 500 kali 1000 ya 5 miliar ya. 5 miliar gitu kan. Itu juga boleh ke akurasi gitu ya. Nggak selamanya akurasi itu hanya terkait beban depresiasi. Itu yang mau kutekankan. Terus kan katanya menunjukkan buktinya 45 miliar. 45 miliar ini terkait apa sih gitu kan. Nah, ini tuh terkait sama bukan terkait sih. Dari mana angkanya 45 miliar? Itu kan yang mau dicari. Kan dia bilang biaya rata-ratanya itu 50 juta untuk satu BTS. Bukan. Oke. Kenapa bisa kusimpulkan 50 juta ini untuk satu BTS? Karena katanya biaya pemasangan semua BTS rata-rata adalah 50 juta. Gitu ya. Semua BTS. Berarti kan BTS yang BTS yang udah terpasang dan bisa digunakan itu kan cuma 900 karena yang di gudang belum bisa dipakai kan, belum dipasang gitu kan. Berarti 900 BTS dikali sama 50 juta itu menghasilkan 45 miliar guys gitu ya. Dah. Selesai nih. Oke, selesai. Terus yang berikutnya, yang kelima, katanya kami melakukan pengecekan ke in-house statement. Diperoleh data sebagai berikut. Ini, dia tuh valuation and allocation ya dia bilang. Di KJ Pantai ya, valuation and allocation kan. Kalau menurutku kan, enggak masuk ke valuation and allocation. Jadi dia tuh masuk ke completeness, guys. Kalau menurutku. Kenapa? Karena memastikan bahwa aset tetap dan akumulasi depresiasi udah tercatat gitu ya. Udah tercatat. Jadi kalau misalnya masuk ke valuation and allocation, dia tuh udah masuk ke perhitungannya. Nanti itu masuk ke yang ke nomor 6 gitu ya. Yang ke nomor 6 ini karena dia bilang melakukan rekalkulasi. Sedangkan yang ini dia cuma ngecek kalau itu udah dicatat belum gitu kan. Berarti kan maksudnya ya ke completeness gitu ya. Oke, tuh nomor 5 ya. Terus yang ke berikutnya nomor 6. Nomor 6, kami melakukan rekalkulasi atas beban depresiasi katanya kan. Terdapat overstatement beban depresiasi sebesar 50 juta gitu ya. Inilah jurnal koreksi yang kami usulkan katanya. Nomor 6 ini dia tuh masuk ke valuation and allocation masuk yang ke classification gitu ya. Yang nomor 6. Makanya kan dia masukkan ke valuation and allocation. Terus bisa juga ini masuk ke akurasi, menghitung perhitungan beban depresiasi akurat gitu ya. Oke. Berikutnya nih, nomor 7. Ini udah nggak penting. Dah, berarti kan nomor 1 ini udah terjawab kan, apa aja sih asersi yang udah teruji dan prosedurnya yang apa aja yang udah dilakukan auditor junior. Yang belum mereka lakukan itu cuma 1, terkait sama completeness. Kalau dari tadi kita baca-baca kan nggak ada, bukan nggak ada sih, ada completeness, tapi kan yang completeness-nya kan yang ini, yang minta pengecekan data kan. Terus, tapi kalau misalnya dia melakukan tracing dokumen transaksi atas menara BTS itu kan nggak ada terkait tracingnya, nggak ada.
balik lagi ke pengertian dari tracing tadi. Tracing itu kan tadi kan artinya dari dokumen ke saldo ya, ke catatan lah istilahnya. Kalau catatan itu berarti saldo akhirnya. Nggak ada gitu, guys. Yang ini nih kan, dia cuman kasih saldo akhirnya aja ini. Ini, saldo akhir. Tapi dia nggak ada melakukan pengecekan ke dokumen transaksinya. Misalnya nih, dari kapan sih bukan kapan. Maksudnya mengecek yang 500 miliar ini vendornya siapa, dapatnya dari bukan vendor, suppliernya siapa, belinya di mana gitu-gitu itu kan dokumen transaksinya nggak ada gitu. Itu yang kurang. Dan itu terkait completeness ya. Udah, selesai soal nomor 1. Terus nomor 2, apakah saudara setuju sama semua jurnal koreksi yang diusulkan sama si auditor junior? Kalau ada koreksi yang diperlukan yang lain, buatlah, katanya gitu kan. Tadi ini dia udah tahu nih, si junior kita ini udah tahu kalau misalnya ada biaya 45 miliar dilaporkan pada pembayaran beban gitu kan. Tapi dia nggak kasih jurnal koreksinya, berarti inilah yang pertama yang harus kita jurnal koreksi, yaitu 45 miliar ini masuk ke biaya peralatan kita, guys. Inilah makanya dia usulkan jurnal koreksinya itu yang ini, 45 juta ya, 45 miliar. Terus yang saya kurang setuju dengan jurnal koreksi auditor junior. Yang berikutnya itu adalah yang ini. Tentang depresiasi. Kan tadi, kan katanya si klien kita ini, mana dia ya? Pak ini. Katanya si klien kita ini, akumulasi depresiasi kami 100 miliar loh. Katanya gitu kan. 100 miliar. Berarti kan mereka menjurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 100 miliar. Ya benar kan, begitu kan jurnal mereka. Nah ini nih salah nih menurut kami siapa kita auditor salah gitu ya. Beban depresiasi yang seharusnya yang benar itu adalah begini gitu kan. 450 juta ditambah 450 apa sih? Berapa sih angka nolnya? Bilangnya ini loh. Oh benar-benar 450 miliar ditambah sama 45 miliar gitu. Kenapa 450 miliar? Karena tadi ini cuma 900 aja guys, cuma 900 BTS. Dan harga perolehannya satu itu 500. Oke, berarti 450 miliar ditambah sama biaya pemasangannya 45 miliar dibagi sama 10 tahun. Masa manfaatnya. Ini ya. Oke. Dapatlah jurnal yang seharusnya itu 49,5 miliar gitu ya, yang seharusnya. Nah, tapi kan jurnal koreksi yang seharusnya itu kan si junior kita buatnya kan cuma 50 juta. Ya kan? Nah, jurnal koreksi yang seharusnya itu adalah sebesar 100 juta yang di sini nih dikurangi sama 100 miliar. 100 miliar dikurangi sama 49 miliar 500. Dapatlah 50 miliar 500, oke? Udah, gitu aja. Kalau yang di bawah ini kan, dia bilang, gimana kalau kita memperbaiki jurnal dari si junior auditor? Katanya, ya udah tinggal kurangkan aja guys, yang 50 miliar 500 ini kurangkan sama 50 juta, ya udah dapat hasilnya 50 miliar 450 juta. Gitu ya. Udah, selesai guys. Stop search. Selesai. Mau nanya. Hmm. Yang tadi apa? Yang asersi. Bedanya yang tracing sama satunya apa yang mirip? Yang dari dokumen ke bukti sama dari... Vouching sama tracing-nya. Nah, apa tuh sis? Aku lupa. Oh, kalau misalnya vouching itu dia ngecek nih dari catatan itu kayak saldo akhirnya lah gitu, ke dokumen pendukungnya atau bisa dibilang buktinya gitu. Gitu. Tapi kalau tracing, dia tuh dari dokumen sumbernya ke catatan akuntansinya. Kalau misalnya kita bilang, kita ambil nih satu
satu sampel dari bukti transaksi terkait utang usaha, kita pastikan itu udah ada dicatat di sana, di saldo akhir buku besar utang usaha. Itu bedanya. Terus, gimana ya cara bilangnya? Iya gitu deh. Intinya gitu, kalau misalnya vouching dari buku besar ke bukti. Tapi kalau misalnya bukti ini catatan ya guys maksudnya. Dokumen itu apa ya? Dokumen pendukung ya, kayak gitulah maksudku. Kalau misalnya vouching dari buku besar, saldo akhir di buku besar, dicek ke dokumennya. Dokumennya itu apa? Dokumennya itu bukti transaksinya gitu. Tapi kalau tracing dari dokumennya itu atau bukti transaksinya itu dicek ke buku besarnya. Udah ada apa belum gitu. Udah dicatat belum dia di buku besarnya. Contohnya aku kasih contoh di utang usaha. Ini nih, saldo utang usaha dilaporkan sebesar 500 juta. Saldo akhir buku besar. Oke. Dia mau ngecek 500 juta ini udah ada belum semua bukti transaksinya. Berarti dia itu vouching. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, kita ambil, tadi kan saldo akhirnya kan 500 juta kan. Kita ambil saldo utang usaha dari supplier B, ada sebesar 10 juta. Kita mau memastikan saldo utangnya si supplier B ini yang 10 juta udah direcord di buku besar saldo akhir utang usaha yaitu yang 500 juta. Itulah tracing. Gitu. Oke, makasih Siska. Kalau inspeksi tuh? Inspeksi itu saya bentar ya. Aku ada kok yang catatan nggak jelas. Semester 6 praktik audit. Oke, bentar. Inspeksi itu sama misalnya kayak kita melakukan physical examination kan. Kalau inspeksi itu kayak langsung datang gitu, ngecek ada nggak, atau misalnya bisa jadi kayak kayak mana bilangnya, inspeksi itu kayak physical examination, itulah intinya, kayak tapi pasti ada bedanya gitu. Melakukan inspeksi. Berarti inspeksi biasa ya, maksudnya kayak datang ke kantor, cek-cek gitu-gitu. Cek, iya benar-benar. Oke, thank you. Oke. Ada lagi mau ditanya guys tentang utang usaha ataupun aset tetap? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti tentang leasing ataupun tentang utang usaha ataupun tentang PPE, kalian boleh chat PC ya. Chat PC ke aku aja. Misalnya ke sekarang lagi nggak ada pertanyaan nih, tapi nanti tiba-tiba nanti ada. Terus ya udah, boleh PC aku. Terus ini bakalan dilanjut sama si Kevin untuk yang bagian 1 sama 2-nya. Semangat Kevin. Kev. Ya. Halo teman-teman. Kalian masih pada dengerin nggak ini sebenarnya? Yang ini ada 13 orang nih. Masih Cap. Masih. Oke, jadi Masih. kita bahas ini ya yang 3 ini ya. Yang soal 1 sama 2 itu ya ada yang prosedur analitik sama yang inventory. Sebenarnya sama-sama aja sih sebenarnya di soal-soal ini dari yang dijelasin Siska. Cuman kayaknya yang di soal 2 anti inventory, yang soal tes tahun lalu itu nggak banyak mengenai teorinya gitu, nggak ada dibahas aset atau apa. Kita cuma disuruh nentuin itu perlu penyesuaian nggak gitu. Nah teman-teman, sis, minta tolong share sis. Area. Kita mau bahas apa dulu nih, yang soal 1 apa yang soal 2? Soal 1-nya yang prosedur analitis, yang rasio-rasio, yang soal 2-nya tentang inventory. Kalian pengennya yang mana dulu? 2 dulu aja, Pin. Yang inventory dulu? Iya. Iya nggak sih? Boleh. Soalnya yang nomor 1 tuh kayak udah ada sebenarnya rumusnya, ntar kita tinggal nentuin aja dia kemana. Terus kayak ALK yang udah kita kerjain dulu kan. Oh, soal 2 ya?
Ya, soal 2 aja sih. Sis, nampak ini dulunya soalnya. Soal. Ya, soalnya dulu. Kita baca lagi aja ya, teman-teman. Mungkin ada yang belum baca nih, belum sempat mungkin. Nah, soal persediaan inventory. Kita baca nih ya, katanya kita merupakan tim audit untuk PT Industri Kimia Farma untuk laporan keuangan tahun 2016 kan, berakhir 31 Desember 2016. Nah, katanya di sini kalau si perusahaan ini menjual dagangannya 25% di atas harga perolehannya. Berarti marginnya itu 25% dari COGS. Nanti ya kalau misalnya hitung penyesuaian ada nentuin COGS berapa, nentuin harga inventory-nya berapa, nanti kita gunakan yang 25% ini. Kita keep dulu. Lanjut ke bawah, katanya terkait dengan persediaan perusahaan, Anda melakukan observasi penghitungan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2016 di gudang perusahaan, dan Anda puas dengan hasil pelaksanaan prosedur ini. Lanjut, sis. Berikut ini adalah data buku besar penjualan dan pembelian PT IKI yang terjadi pada akhir periode. Semua data disajikan dalam ribuan rupiah. Jadi ini nih teman-teman, ada 2 nih kan, buku besar nih antara yang sales sama yang purchase-nya, pembeliannya gitu. Terus lanjut lagi ke bawah, sis. Saat melakukan pengujian pisah batas cut-off atas pembelian dan penjualan, Anda menemukan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, dokumen penerimaan barang yang digunakan adalah nomor RR 1063 dan tidak terdapat pengiriman barang atas semua penjualan dengan nomor invoice lebih besar dari SI 968. Selain itu, Anda juga memperoleh informasi sebagai berikut. Nah, pertama kita bahas dulu nih yang antara penjualan sama pembelian. Ini kan dikit sih sampai yang buku besarnya si penjualan. Lagi sampai buku besarnya penjualan aja. Ini. Iya, oke, pas. Nah, teman-teman, katanya itu pada tanggal 31 Desember referensi ini yang di invoice gitu kan ya. Yang pertama kita lihat yang pembelian dulu, yang pembelian. Katanya 31 Desember itu invoice yang digunakan atau referensinya itu nomornya RR 1063 pada 31 Desember 2016. Jadi maksudnya itu transaksi pembelian terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah dengan referensi RR 1063. Jadi semua pembelian yang menggunakan invoice di atas nomor 1063, berarti kan 1064 sampai akhir gitu kan ya, itu bukan termasuk 2016 lagi, berarti cut off-nya udah nggak benar gitu. Jadi kita bakalan memperhatikan yang hanya terjadi dari 1063 ke bawah, 1063, 1062 sampai ke bawah. Nah, kita lihat nih di buku besarnya pembelian, ternyata seluruh pembeliannya itu udah pas, nggak ada yang referensinya di atas RR 1063. Ya kan? Berarti benar nih cut off-nya sampai sini dulu, sampai yang dicatat pembelian ini. Jadi nggak ada yang perlu kita tandain. Nah, sekarang kita lihat yang penjualan. Katanya yang penjualan juga tidak ada invoice yang lebih besar dari SI 968 pada tahun 2016. Berarti karena ada informasi yang seperti itu, kita dapat menentukan kalau semua invoice dengan referensi SI 969 setelah 968 kan, 969 ke atas terjadi di 2017. Jadi cut off-nya udah salah gitu kan. Jadi kejadiannya itu seharusnya bukan dicatat 2016. Jadi bisa kita tandainin. Yang 968 kan belum ada di sini ya kan. Jadi kan 969 sampai 971 ini, yang 971 ini, yang 3 ini adalah transaksi yang terjadi 2017. Jadi nanti perlu kita sesuaikan. Oke, sampai sini jelas nggak teman-teman? Jelas. Oke, lanjut. Ke bawah, sis. Nah, sekarang kita bakalan ini nih, nge-analisis beberapa informasi tambahan. Selain yang tadi itu, kita juga dikasih informasi tambahan nih. Kita harus mengecek apakah transaksi-transaksi ini udah dicatat dengan benar sama perusahaan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke transaksinya ini, teman-teman harus ingat nih, di persediaan ini kita nggak memperhatikan yang dinamakan dengan invoice. Maksudnya nggak memperhatikan gimana? Nggak penting dia invoice-nya udah nyampe, nggak penting invoice-nya udah kita keluarkan atau udah kita terima, gitu. Jadi itu menghambat penjualan ataupun pembelian perusahaan. Jadi nggak diperhatikan invoice-nya. Yang diperhatikan apa gitu kan? Kalau invoice-nya nggak diperhatikan, terus apa dong penentuan dia itu diakui sebagai penjualan atau pembelian? Yang diperhatikan adalah FOB-nya. Teman-teman masih ingat nggak FOB? FOB itu kan ada 2 tuh kan.
FOB shipping point sama FOB destination. Kalau FOB shipping point berarti ongkos kirimnya ditanggung oleh si penjual. Ya kan, ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual dan bakalan diakui sebagai penjualan setelah keluar dari gudangnya si penjual. Jadi begitu berangkat dari gudangnya si penjual, itu udah diakui sebagai penjualan. Sedangkan kita yang membeli itu pasti udah ngakuin sebagai pembelian, gitu kan, berkebalikan kan. Nah, sedangkan yang FOB destination bakalan ditanggung oleh si pembeli. Dan itu baru bisa diterima ketika barangnya udah nyampe ke si pembeli. Bener nggak, teman-teman? Kayak gitu nggak teorinya? Salah. Kebalik, teman-teman. Maaf. Kalau shipping point, tanggung jawabnya pembeli. Dan itu terjadi ketika barang udah keluar dari gudangnya si penjual. Sedangkan destination itu tanggung jawabnya si penjual. Dan itu baru diakuin sebagai pembeliannya si pembeli kalau udah nyampe ke gudang dia. Itu dulu teman-teman harus lancar dulu yang FOB ini nentuinnya. Supaya nanti bisa nentuin apakah ini persediaan ini itu pembelian atau penjualannya udah bisa diakuin. Gitu. Oke, aku anggap paham nih ya masalah FOB nih ya. Kita masuk ke yang A. Kita baca nih yang A ini. Termasuk di dalam perhitungan fisik tanggal 31 Desember 2016, persediaan yang diperoleh dan telah diterima berdasarkan RR 1060. Namun demikian, invoice belum diterima sampai dengan tahun 2017. Biaya persediaan ini adalah 2183. Nah, teman-teman lihat nih. Di buku besarnya si pembelian. Nah, itu kan belum ada kan dicatatnya RR 160. Nah, berarti kan asumsinya ini, yang nomor satu ini, A ini bisa kita tentukan bahwa si perusahaan belum nyatat. Kenapa dia belum nyatat? Karena dia ngerasa belum bisa dicatat karena invoice-nya belum diterima. Padahal kan invoice di sini nggak berlaku di persediaan ini. Yang kita lihat itu FOB-nya gitu. Sedangkan barangnya ini kan udah ada di gudang. Berarti kan mau di FOB destination atau FOB shipping point nggak berpengaruh. Kenapa? Karena udah barangnya di gudang. Jadi itu udah termasuk punya kita, udah punya si perusahaan. Jadi itu harus dicatat. Coba tampilin jawabannya, Sis. Soal 2. Itu masih soal 1. Yang tabel di bawah. Nah, ini nih. Yang A. Kan pembelian nih kan, invoice-nya 160 sudah tercatat oleh perusahaan belum? FOB-nya apa? Debit di sini shipping point, padahal kan nggak dikasih tahu kan. Tapi sebenarnya di sini FOB-nya ini nggak berpengaruh. Soalnya barang dalangnya itu udah di tempat kita, mau itu destination maupun FOB shipping point, selama barangnya udah di tempat kita, pembeliannya itu udah seharusnya kita akuin gitu. Harusnya dicatat, iya, harusnya dicatat, disesuaikan, iya, harus disesuaikan. Kita langsung aja deh ke jurnal penyesuaiannya yang A. Berarti karena jurnal penyesuaiannya BS nih teman, kita menambah inventory pada account payable. Jadi sebesar 2183 gitu. Mudah nih yang inventory ini. Kita cuma diminta nge-analisis saja kalau jurnal-jurnalnya kayak jurnal koreksi di pengakun dulu kok. Nah, kita masuk yang B nih. Kita masuk yang B, katanya di dalam gudang per 31 Desember 2016 terdapat persediaan yang terjual dan dibayar oleh pelanggan, namun belum juga dikirim sampai dengan tahun 2017. Persediaan tersebut dijual dengan menggunakan invoice nomor SI 965. Persediaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Jadi maksudnya apa sih yang B ini gitu kan? Maksudnya itu, ini teman-teman, ada persediaan nih dengan invoice SI 965. Kita bisa lihat nih jumlahnya berapa di tabelnya si penjualan, di buku besarnya si penjualan. Nah, SI 965 kan ada tuh kan 5195. Nah, katanya ini tuh dia udah akui sebagai penjualan dan udah dikeluarkan dari jumlah persediaannya dia gitu. Jadi memang benar-benar dia menganggap itu sebuah penjualan, sebuah transaksi penjualan. Padahal sebenarnya itu nggak bisa diakui teman-teman. Kenapa? Karena barangnya masih ada di gudang. Balik lagi ke FOB tadi. Kan FOB destination diakuin ketika barangnya udah nyampe sih
ke si pembeli, ya kan? Sedangkan FOB shipping point harus keluar pas setelah keluar dari gudang, sedangkan barangnya ini tetap di gudang. Jadi harus disesuaikan. Nah, jurnal penyelesaiannya gimana? Bisa kita lihat di Excel lagi yang di bawah. Jurnal penyelesaiannya berarti kita balik aja tuh kan, kalau dia ngejual kan biasanya kan cash pada sales gitu kan, kita balik jadi sales pada cash. Terus karena perpetual kan COGS pada inventory, kita balik dari inventory pada COGS sebesar 4156. Nah, dapat dari mana 4156 ini? Kan tadi dikasih tahu nih kalau marginnya itu adalah 25% dari COGS. Jadi nanti kita tinggal kita buat 125 per 100, dikalikan 100 gitu. Jadi dari si jumlahnya penjualannya tadi dibagikan 125%, nanti dapat berapa COGS-nya. Gitu teman-teman. Lanjut yang C. Nah, yang C ini, pada sore hari tanggal 31 Desember 2016 terdapat 2 truk di sisi gudang perusahaan, yaitu 1 truk dengan plat nomor R82WE, muatan pada truk tersebut dibongkar pada 2 Januari 2017 dengan menerbitkan RR 1063. Ya kan, ongkos angkut dibayar oleh supplier. Terus coba teman-teman lihat nih di C1 ini. Berarti ini kan pembelian kan? Dan itu belum dibongkar, dan dia itu FOB-nya FOB destination. Kenapa FOB destination? Karena dibayar oleh si supplier, kan dibayar oleh si penjual kan. Nah, selama barangnya ini belum nyampe ke gudang kita, kan ini masih parkir nih samping gudang kan, belum masuk ke gudang kita. Ya kan? Terus sampingnya lagi sis. Salah nih. Ntar. Pembeli, tunggu, truk dengan plat nomor pemuatan dengan truk tersebut dibongkar pada 2 Januari 2017 dengan menerbitkan RR 1063. Oke, ongkos angkut dibayar oleh supplier. Oh, udah dibongkar katanya. Berarti ini tuh udah dicatat nih, udah dicatat, udah dibongkar, udah masuk ke gudang kita. Itu udah dicatat oleh si perusahaan. Tunggu. Di sampingnya ada lagi nggak, sis? Kemarin ada penjelasannya kalau nggak salah. Bentar, aku bantu ya. Kan ini kan, katanya kan, truk dengan plat nomor sekian, itu muatan truknya dibongkar 2 Januari 2017 dengan menerbitkan RR 1063. Ongkos angkut dibayar oleh supplier, kan katanya gitu. Kalau misalnya ongkos angkut dibayar oleh supplier, berarti kan itu tanggung jawab selama inventory-nya itu belum nyampe di gudang kita, itu tanggung jawabnya ada di supplier. Kalau misalnya tanggung jawabnya ada di supplier selama perjalanan, berarti itu FOB destination. Tunggu sampai ke gudang kita dulu, baru bisa kita akuin. Nah, kata dia itu dibongkar tanggal 2 Januari 2017, katanya gitu kan. Tapi udah sampai nih pada sore hari tanggal 31 Desember 2016 gitu. Udah ada di gudang, di sisi gudang gitu. Nah, kita nggak peduli guys, kalau misalnya dia mau kapanpun dibongkar ataupun enggak dibongkar, tapi selama dia udah sampai di gudang kita, karena ini pakai FOB destination, maka itu udah jadi punya kita, karena dia udah sampai gitu loh, udah ada di gudang, tapi yang bedanya itu dia belum dikeluarin dari truknya, tapi udah di gudang, intinya di situ. Makanya, apa namanya, kan dia udah dicatat di 31 Desember 2016, makanya dia masuk sini, masuk di apa ini namanya nih? Ini buku apa sih ini? Buku besar pembantu pembelian. Nah, untuk itu karena dia udah dicatat sama perusahaan kita, ya udah nggak perlu disesuaikan lagi karena udah sesuai gitu. Kecuali tadi misalnya dia bilang nggak dicatat, misalnya nggak ada di sini RR 1063 ini nggak ada di apa pembelian, baru kita sesuaikan karena udah sampai di gudangnya 31 Desember 2016. Gitu ya, guys. Nah, bener tuh yang dibilang Siska, teman-teman. Jadi makanya dia udah nggak perlu disesuaikan. Nah, sekarang kita masuk yang ke C yang 2. Truk dengan plat nomor B7412JGR telah memuat persediaan dan disegel pada tanggal 31 2016. Truk tersebut berangkat pada tanggal 2 Januari 2017. Harga jual barang yang dikirim
adalah 12.700 dan ongkos angkut dibayar oleh pelanggan. Penjualan ini dilakukan dengan menggunakan invoice nomor SI 968. Coba sis yang di tabel Excel-nya, katanya kan ini kan penjualan ini kan, dan itu belum dicatat oleh si perusahaan, dan itu kan FOB shipping point. Nah, kalau FOB shipping point kan itu bakalan menjadi tanggungannya si pembeli, sehingga tidak perlu dicatat, sehingga nggak perlu disesuaikan juga. Gitu, teman-teman. Oke, kita masuk yang D. Terdapat pengiriman melalui kereta pada tanggal 31 Desember 2016, kereta tersebut masih langsir di stasiun. Persediaan ini sudah dijual dengan menggunakan invoice SI 966 dengan FOB destination. Nah, kalau FOB destination kan tadi ditanggung oleh si, coba kanan sis, ditanggung oleh si penjual. Nah, kereta ini belum berangkat, masih di stasiun kan, itu belum nyampe ke si pembeli, jadi belum sampai di gudang pembeli. Terus perlu dicatat enggak, sehingga sedangkan ini udah dicatat oleh si perusahaan. Bisa kita lihat nih di atas nih RR 1064. Bukan, tunggu, aku jadi bingung. Coba keluar lagi sis. Cap. Oh, SI. SI 966. Ah, 966 udah dicatat tuh kan. Nah, seharusnya kan belum bisa dicatat karena barangnya belum nyampe di gudang si pembeli. Jadinya perlu disesuaikan. Jadi kita batalkan nanti persediaannya. Jurnalnya gimana? Bisa dilihat di Excel yang bawah, sis. Yang D-nya. Jadi kita balik lagi sales pada accounts payable. Baru inventory COGS-nya sebesar nanti dibagikan sama 125% tuh besarnya si penjualannya. Udah, kita lanjut yang E. Terdapat persediaan berada dalam perjalanan pada tanggal 31 Desember 2016. Persediaan tersebut diterima dengan menggunakan RR 1064. Pembelian atas persediaan tersebut adalah FOB destination dan biaya angkut dibayar oleh PT IKI senilai Rp75. Namun demikian, biaya angkut tersebut akan dikurangi dari harga pembelian sebesar 75. Nah, teman-teman, ini kan RR 1064. Tadi kan udah disepakati tuh kalau terjadi 2016 itu paling besar referensinya itu RR 1063. Jadi ini udah termasuk kesalahan di cut off-nya, jadi nggak perlu disesuaikan walaupun dalam perjalanan. Yang F-nya, termasuk dalam persediaan adalah persediaan yang terkena hujan pada saat pengiriman sehingga tidak dapat dijual. Harga perolehan persediaan adalah 1250 dengan biaya angkut 350 dan telah dibayarkan. Berarti ini kan kerusakan kan, teman-teman? Jadi tinggal kita jurnal nanti kerugian yang dialami oleh si klien kita usulkan jurnalnya. Jurnalnya itu gimana? Yang F ini, teman-teman, spoiler expense pada inventory sebesar 1.600. Udah selesai yang bagian inventory. Ada yang mau ditanyain nggak? Kevin mau nanya, Iya. cara nentuin yang FOB, OKB tadi gimana? Contohnya yang mana nih? Yang kan tadi ada nggak diketahui kan, Iya. FOB-nya. Nah, Oh, itu. yang nggak diketahui kan FOB-nya. Iya. Gini, kalau yang A ini kan gini, intinya kan FOB kalau kita nih penjualnya, kita penjual. Atau coba yang A sis, yang A. Yang A itu dia beli ya. Oh ya, ini pembelian kan. Nah, ini kan ada kasih tahu tuh FOB-nya. Jadi kan kita lihat lagi nih. FOB itu kan ada dua, yang FOB shipping point sama FOB destination, ya kan. Baik keduanya ini mau di FOB shipping point atau FOB destination ini, dia itu
kalau udah di gudang kita udah pasti punya kita. Soalnya kita lihat nih di FOB, coba sih yang Excel di atasin dikit, yang Excel ada pengertiannya tuh. Nih, kalau FOB shipping point kan ongkir ditanggung pembeli. Baru barang sudah boleh diakui oleh pembeli sejak truk berangkat dari si tempat si penjual. Ya kan? Berarti kan setelah truknya, kalau di FOB shipping point, setelah truknya berangkat, itu udah punya si pembeli barangnya. Sedangkan FOB destination, setelah sampai di gudang, itu baru bisa diakui oleh si pembeli. Nah kan itu kan sama-sama udah nyampe di gudang. Jadi mau itu FOB shipping point, mau itu FOB destination, itu udah bisa diakuin oleh si perusahaan selama itu udah sampai di gudang. Gitu. Tentuin yang kalau yang A. Paham nggak maksudnya gimana? Iya. Berarti sebenarnya FOB-nya itu bisa shipping point sama destination kan? Karena yang A ini kan nggak dikasih tahu kan, nggak dikasih tahu siapa yang nanggungnya gitu kan? Iya. Oke, yang B ini katanya persediaan tersebut dijual dengan menggunakan invoice. Oh ini nggak ada masalah tunggu. Terdapat persediaan yang terjual dan dibayar oleh pelanggan, namun belum juga dikirim sampai dengan tahun 2017. Persediaan tersebut. Ini juga sama yang kayak yang A. Jadi kayak dia belum ngeluarin dari gudang. Walaupun udah dibayar, ini kan FOB maupun di FOB shipping point maupun FOB destination, selama si penjual belum ngeluarin dari gudang kan belum bisa punya si pembeli, gitu kan? Kita asumsikanlah di FOB shipping point, tapi karena masih di gudang si penjual, mau di FOB shipping point juga nggak bakal bisa diakui oleh si pembeli, gitu. Apalagi yang FOB destination baru bisa diakui setelah sampai di pembeli. Sedangkan yang di B ini katanya masih ada di gudang perusahaan, belum dikirimkan. Oh iya, paham. Oke, lanjut nih yang C. Yang C yang pertama katanya ongkos angkut dibayar oleh si supplier. Berarti kalau dibayar oleh si supplier, berarti muatan pada truk tersebut dibongkar pada Januari. Supplier artinya apa sih? Tempat kita beli kan supplier? Ya enggak? Iya. Ya, berarti kan dia kan penjual, berarti di sini kan ongkos angkut dibayar oleh si penjual, ya kan? Berarti FOB destination. Ya kan? Berarti kan itu baru bisa kita akui setelah dia nyampe ke tempat kita. Iya. Gitu tentukannya. Jadi dilihat siapa dia yang bayar si ongkirnya. Sedangkan yang C yang 2 itu katanya ongkos angkut dibayar oleh pelanggan. Berarti dia FOB shipping point. Yang D-nya udah dikasih tahu tuh FOB destination. Yang D. Yang E-nya. Sis bisa turun, sis. Turun yang ini ya, yang soalnya. Yang E-nya. FOB destination udah dikasih tahu tuh, FOB destination. Udah, gitu. Cara nentuinnya. Oke, makasih. Iya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Oke, nah makasih juga. Udah paham nih teman-teman? Kalau masalah asersinya sama aja sama yang dibilang Siska tadi. Jadi teman-teman tuh harus paham yang 5 asersi dari saldo tadi tuh, yang ada yang occurrence dan existence, completeness, valuation and allocation, right and obligation, sama presentation and disclosure-nya. Gitu. Jadi harus teman-teman hafal, tahu yang 5 asersi itu kan, yang 5 asersi. Nah, untuk membuktikan asersinya si manajemen ini benar atau salah, ya kita lakukan prosedur auditnya. Prosedur auditnya yang gimana? Kalau misalnya existence nih di inventory, kita bisa ngelihat nih apakah ini observasi ke lapangannya. Physical examination. Jadi kita ngelihat tuh, kita ngelakuin cek fisik apakah persediaannya itu ada. Itu kalau yang existence-nya. Kalau yang completeness pakai vouching yang tadi kita lihat nih dari buku besarnya perusahaan. Oh, perusahaan melaporkan persediaannya segini nih, sebesar X gitu kan. Nah, kita lihat nih balik lagi ke dokumennya kayak invoice nya kan. Kita lihat nih invoice-nya ada nggak ya yang benar-benar menunjukkan
nilai si persediaannya itu segini gitu. Itu namanya si vouching tadi yang dijelaskan oleh si Siska kan. Terus yang ketiga valuation allocation, yaitu dengan cara bisa kita lihat kita rekalkulasi berapa sih nilainya si persediaan gitu, bahwa nilai yang udah alokasikan ke persediaan itu udah benar gitu, nggak ada yang kelebihan gitu. Terus yang keempat trade and obligation, bahwa seluruh persediaan yang diakui oleh si perusahaan adalah persediaan milik dia. Emang ada persediaan yang bukan milik dia diakui, kadang-kadang kesalahannya itu di konsinyasi, di mana persediaan itu kan bukan milik dia, itu penitipan dari orang lain ke dia gitu kan. Itu harus dikeluarkan dari jumlah persediaan si perusahaan gitu. Terus yang terakhir adalah presentation and disclosure, yaitu kita gimana sih penyajian dari si persediaan yang dilakukan oleh si klien kita gitu. Udah sih teman-teman, itu yang soal 2-nya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi intinya emang harus paham yang FOB-nya ini. Udah ya? Kita lanjut yang soal 1. Soal 1 ini aku kayaknya nggak terlalu ngejelasin, kita lihat aja ya dari jawabannya aja. Soalnya ini bisa dibaca kok teman-teman, nggak ada yang harus diperhatikan banget. Pokoknya cuma tahu rumusnya, terus pengertian maksud dari si rasionya itu apa, dan gimana kalau misalnya perbandingannya sama si median industrinya gitu. Oke, kita lanjut aja sekilas nih ya, yang soal 1. Coba sis yang soal 1 di Excel-nya. Coba cepat juga. Nah, di sini teman-teman kita itu diminta nentuin berapa sih rasio-rasionya si perusahaan di tahun 2014 dan 2013 sesuai dengan rasio yang udah disediakan oleh si median industri. Ya, yang pertama itu ada yang quick. Coba sis yang kanan. Yang Excel-nya kanan. Ya, lihat ke atas lagi, dikit lagi. Ke atas. Iya. Yang pertama current ratio, teman-teman. Current ratio ini rumusnya adalah rumusnya ada di kanan lagi sis rumusnya supaya kelihatan aja. Nah, current asset per current liabilities. Jadi teman-teman lihat nih berapa sih current assetnya sih perusahaan. Bisa dilihat di soalnya nanti itu udah ada kok. Jadi kayak tinggal mindah-mindahin terus hitung berapa rasionya. Sama juga sama yang quick ratio, terus debt to equity rasionya, inventory turnover-nya, profit margin-nya gitu juga ke bawah. Terus return on equity-nya juga. Jadi kayak teman-teman cuma masukin angka-angka yang ada di soalnya. Terus yang pentingnya itu apa? Analisisnya. Teman-teman harus paham nih, current ratio ini maksudnya apa sih gitu. Terus quick ratio maksudnya apa? Terus debt to equity rasionya maksudnya apa gitu. Nah, di sini bisa dijawab nih teman-teman di soal nomor 2 ini. Kiriin lagi sih, kiriin supaya ada penjelasannya itu. Nah, di sini nih. Nah, di sini current ratio karena kita bandingin antara industri sama si klien kita. Nah, kita ambil satu contoh yang current ratio, yang lainnya bisa teman-teman baca sendiri, ada di Brigada Satya kok. Current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah gaji. Semakin tinggi current ratio, semakin kuat posisi keuangan perusahaan. Jadi kesimpulan yang di ujung ini teman-teman harus teman-teman pahamin. Berarti kalau semakin tinggi current ratio-nya, berarti itu semakin bagus untuk perusahaan. Karena kenapa? Karena kalau semakin tinggi current ratio-nya, semakin mampu dia untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Gitu. Nah, yang di sini yang dimintanya adalah terus perbandingan sama industrinya apa? Terus kalau kita ngelihat dari median industrinya, kondisi perusahaan itu sebenarnya gimana gitu. Nah, kita jawab nih yang bagian 2 nih. Dari angka rasio tersebut, Light Technology mempunyai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang lebih bagus dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang bergerak di industri yang sama. Karena bisa kita lihat nih 2017, industri median industrinya itu cuma 1,3, sedangkan si Light Teknologi yang klien kita ini adalah 2,71. Jadi kan lumayan tinggi kan. Jadi kita bisa mengatakan kalau performanya si klien kita ini bagus. Karena dia bisa membayar kewajiban jangka pendeknya
gitu. Tapi teman-teman, balik lagi nih ya, prosedur analitik ini gunanya apa sih? Gunanya untuk menentukan tingkat materialitas perusahaan dan juga untuk melihat apakah terdapat rasio-rasio keuangan yang harus diperhatikan lebih dalam lagi gitu. Kayak ada yang perbandingannya kok jauh banget dari median industri, berarti kita harus perhatikan lagi sama yang bagian ini gitu. Nah, bisa dilihat itu sih contohnya yang kalian ratio ini, yang kanan di Excel-nya. Risiko salah sajinya ada tuh sis. Yang kanan. Nah, risiko salah saji pada aset lancarnya overstated karena kan pasti kalau aset teman-teman aset pasti risiko salah sajinya itu overstated. Kenapa? Karena perusahaan akan menaik-naikkan gitu. Supaya kenapa? Supaya mempercantik laporan keuangannya. Sedangkan yang liabilitas yang mempunyai saldo utang itu bakalan diturun-turunin, di understatedin gitu. Udah, jadi ini bisa teman-teman baca sendiri. Mudah kok yang ini. Bukan mudah sih sebenarnya, masih bisa dipelajari sendiri gitu kalau yang ini. Soalnya kita cuma ngitung berapa rasionya, terus analisisnya gimana. Jadi intinya itu analisisnya itu bisa teman-teman catat nih. Misalnya kalian rasio, memang kalian rasio itu yang bagusnya gimana? Apakah tinggi apa rendah gitu. Terus profit margin itu yang bagusnya gimana sih untuk perusahaan? Dia itu harus tinggi apa rendah gitu. Sedangkan yang risikonya ini itu udah ditetapkan teman-teman. Jadi kayak udah pasti nih risikonya itu udah kayak gini gitu. Kalau misalnya dia inventory risikonya apa gitu. Risikonya usang gitu kan. Kayak udah bawaan lah gitu sama risikonya ini. Jadi ntar kalau misalnya di ujian ditanya kayak gini, teman-teman siapin aja catatan-catatan kayak gini, pasti jawabannya itu sama gitu. Mungkin tinggal ditambahin bacotan-bacotannya yang kayak kata Siska tadi. Udah gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak terkait yang ini atau terkait inventory tadi atau yang lainnya? Mungkin aku bisa jawab atau juga bisa di teman-teman yang lain yang juga di sini gabung. Udah? Masih ada nggak? Sin, masih ada nggak Sin? Aku udah nggak ada. Nggak ada, Vin. Udah jelasin. Makasih, Siska. Oh, Makasih. oke. Vin, Yang lain udah nggak lagi? bagi Kenapa? tips and trick aja. Tips and trick. Bagi apa? Tips and trick. Oh, gini ya, aku juga sebenarnya belum paham banget sebenarnya sama praklit ini. Tapi mungkin kalau ditanya tipsnya kayak ngerjain AKS kemarin tuh, jangan pikir praklit itu hal yang baru, jangan. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya kan kalau yang hitung-hitung nih ya, ujung-ujungnya itu kan yang kita bahas jurnal koreksi. Jadi kayak ini mah bukan hal baru, jadi nggak perlu takut dah ngerjain ini. Baca bener-bener nanti ujung-ujungnya jurnal koreksi yang gimana? Mudah kok. Kayak tingkat 1 kayak pengakun. Jadi mindsetnya dulu yang diubah, jangan takut dulu kayak baca soal panjang. Aduh mau di siapa, jangan kayak gitu. Pas nanti ujung-ujungnya kalau ngitung jurnal koreksi gitu. Kecuali yang sewa guna usaha tadi yang dijelasin Siska, emang itu agak susah, jadi harus dipelajarin lagi yang time-nya. Terus yang masalah ini kan pasti teman-teman bingung kan, asersi, terus tujuan, terus prosedur. Ini teman-teman secara singkat aku kasih tahu nih ya. Asersi itu maksudnya pendapat si klien kita. Jadi dia bilang nih kalau misalnya inventory kalau katanya ini inventory aku udah bener kok, udah segini gini adalah namanya asersi manajemen terhadap saldo yang 5 tadi kan yang sering kita bahas. Nah, tujuan itu apa? Jadi kita ngelaksanain tujuan audit itu kan punya tujuan nih kan. Berarti kan tujuannya itu yang dibuat Siska tadi, misalnya kayak existence yang gitu-gitu kan sis. Iya benar Pep. Jadi untuk mendapatkan tujuan itu kita ngapain? Ya udah berarti kita ngelaksanain prosedur audit. Nah, menurut aku nih teman-teman, itu semua itu udah kayak tertulis gitu loh, bukan sesuatu yang kita pikirkan. Kayak kalau misalnya inventory, ya kan asersinya existence. Yang kita lakukan apa? Pengecekan fisik. Pasti gitu aja terus. Walaupun mungkin di kelas Pak Peter itu kayak ini kok gini karena emang di Apple Blossom ini
banyak kejadian-kejadian yang kayak abnormal gitu, yang memang kadang-kadang kita masukin prosedur auditnya nggak penting sama si Apple Blossom ini, karena kondisi perusahaannya dia itu udah kayak posisi X gitu, sedangkan kita masuk prosedur audit yang seharusnya untuk posisi yang Y gitu. Jadi kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi emang harus diperhatikan juga si perusahaan ini kebutuhannya apa. Jangan juga nanti diminta prosedur audit untuk menguji asersi existence, malah teman-teman masukin semua tuh contoh dari prosedur auditnya untuk menguji yang asersi existence, padahal kan nggak nyambung sama si perusahaannya. Jadi harus dipilah-pilah juga. Tapi karena untungnya ujian nanti pasti itu narasinya nggak bakal panjang. Jadi kayak contohnya si Apple Blossom yang bilang kalau perusahaannya itu pemisahan tugasnya gini gitu, pasti kayak kecil kemungkinan lah pasti nanti yang prosedur audit yang keluar itu yang biasa-biasa aja, kayak pengecekan fisik, terus melihat saldonya, melakukan vouching dari buku besar ke dokumennya. Jadi teman-teman siapin aja nanti asersi, ini inventory asersinya tulis tuh ada yang existence, terus completeness, valuation, right and obligation, terus presentation. Tulis sekian tuh prosedurnya apa aja yang bisa dilakukannya untuk menguji asersi ini. Terus sekian nanti pas ujian tinggal mindahin kalau misalnya ditanya. Gitu. Itu aja sih kalau tips dari aku yang bisa mempermudah. Kalau dari Siska gimana sih? Kalau aku waktu ujian, kalau aku ya kan guys, aku lebih susah di bagian yang menentukan kayak teori-teorinya gitu. Kayak tadi tuh kan, kayak yang asersi, terus menentukan prosedurnya apa. Terus kemarin waktu UTS itu, aku paling banyak salah di pilihan berganda. Karena kan pilihan berganda itu kan terkait teori ya. Emang situ aku paling susah. Terus sekarang baru ku review lagi ulang itu tentang, apa namanya itu ya, tentang teorinya apa ini kan, tentang teorinya kayak mana sih prosedurnya, apa sih yang harus kita lakukan, dan asersi manajemennya seperti apa gitu kan. Nah itu nggak sesusah itu ternyata guys, karena asersinya kan tetap, asersinya cuma segitu-segitu aja, tapi nanti yang membuat berbeda-beda itu kayak misalnya ya kali prosedur yang dilakukan untuk menguji eksistensi dari utang usaha sama dengan prosedur audit yang dilakukan untuk menguji asersi eksistensi dari PPE, kan nggak mungkin sama. Ya, itu dia yang buat beda-bedanya, guys. Nah, jadi kalau menurutku, kita pahami dulu nih yang tentang apa sih sebenarnya, kayak gimana sih eksistensi itu, kayak mana sih sebenarnya asersi manajemennya itu. Nanti pas udah kita paham betul-betul yang kelima-limanya itu, waktu dia melakukan waktu dia di soal, kita langsung bisa bedain, oh ini menguji ini kayak gitu. Dan ingat lagi, kalau satu prosedur itu belum tentu hanya mau menguji satu asersi audit. Kayak misalnya kan tadi udah kasih contoh kan, yang kan ada itu yang kayak evaluation or allocation, terus dan memastikan eksistensinya juga. Kan ada yang kayak gitu-gitu. Nah, itu apa ya? Kebetulan kan kita kan nggak ada PG. Nah, manfaatkanlah itu untuk banyak-banyak membacot gitu, pintar-pintar membacot di prosedur audit. Tapi membacotnya itu bukan kayak panjang kali lebar, tapi mutar-mutar di situ bahasanya gitu, jangan. Maksudku membacot itu kayak misalnya kan, ada tadi perhitungan akumulasi depreciation. Akumulasi depreciation ini dia tuh tujuan asersi manajemennya yang mana nih, valuation or allocation. Tapi bisa juga kita masukkan ke completeness untuk melihat benar nggak perhitungan, benar nggak akumulasi depreciation-nya itu udah pas dicatat. Kan bisa digabung-gabung gitu. Maksudku kayak gitu, membacotnya, bukan membacot yang kayak yang nggak ada jadi ada. Jangan kayak gitu, karena kalau yang berdasarkan review, Pak Peter itu orangnya sangat teliti ngasih nilai, guys. Oke? Dah, itu aja. Kalau menurutku ya, kalau masalah perhitungan kan, itu balik lagi kayak akuntansinya ini, guys. Kayak akuntansi yang kita pelajari dari pengakun ke AKL. Tapi lebih mudah lah sedikit, karena apa ya, kalau kuliah lihat kan kayak jurnalnya, kayak main-main logika aja. Kalau misalnya salah, oh berarti perbaikinya gimana? Pasangannya apa gitu-gitu. Terus sempat kemarin itu kan kayak aku bilang yang tentang apa namanya ya,
soal UTS inventory yang bagian A itu jurnalnya itu sebenarnya bukan inventory pada accounts payable, tapi ku bilang sama si Kevin itu masuk COGS pada accounts payable. Tapi ku tarik lagi, kenapa? Karena pas ku baca lagi di atasnya itu, di atas soal itu ada dibilang yang melakukan pemeriksaan fisik itu si auditor. Nah, kita ingat guys, kita harus kayak meluaskan wawasan kita. Kalau misalnya yang melakukan pemeriksaan fisik itu si auditor, berarti yang tahu tentang ada kelebihan barang atau enggak itu auditornya gitu ya. Berarti nggak ada pengaruhnya sama si perusahaan. Makanya jurnal yang nomor 1 itu tetap balik ke inventory pada accounts payable. Kayak gitu. Nah, terus tipsnya lagi, setiap informasi-informasi penting yang ada di soal nanti itu kalian langsung kayak kalian tandai lah gitu. Karena apa ya aku bilangnya? Terkait sama kalau perhitungan dia tuh nggak susah guys, nggak sesusah AKL kayak gitu. Dah, itu aja tips and trikku. Kasih tanda-tanda, terus diingat, terus dikembangkan gitu. Dah, sekian guys. Mantap. Makasih banyak Kevin, Siska, tips and triknya. Teman-teman lain ada yang mau nanya? Udah nggak ada lagi nih kayaknya. Udah pada capek nih. Udah 2 jam juga. Capean tentornya kayaknya. Belajar TABK guys, besok kuis. Itu kalau kata temanku yang 609 tuh yang soal, bentar aku matiin recordnya dulu aja ya.